Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Gelap. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Gelap. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Ya, kita jumpa lagi, Ded, Taruna, para instruktur, ya, para pemula. Kita ketemu lagi pada pembahasan tentang pesawat bantu, mesin bantu, yang merupakan komponen dari sistem sistem lensa build system. Kalau kemarin kita sudah ngomong tentang ballast system, and now we are going to explain on the build system. Oke, jangan lupa kemarin pesanan saya, catatan sudah disiapkan, kertas catatan, buku catatan, sama alat tulis. Ya, oke. Baik. Kita ulang kembali yang kemarin tentang sistem balas yang harus kamu ingat, yaitu ada tangki-tangki, harus kenal. Karena ini tugasnya orang mesin dan orang dek kerjasama dalam menyelenggarakan pelayaran yang nyaman, tidak miring kiri, tidak miring kanan, dan semuanya ini akan berlangsung baik, terselenggara baik kalau ada kerjasama yang baik antara orang dek yang profesional dan orang mesin yang profesional. Ya, ada pompa-pompa, ada keran-keran, ada sistem pemipaan secara mandiri, ego, dan secara menyeluruh dengan sistem-sistem yang lain. Kemudian kita mengenal ada C-chest bawah, dan C-chest atas. Nanti kita ini. Oke, ini yang kemarin. Sekarang kita ngomong tentang sistem build system. Sistem lensa, sistem bilga, ya. Kalau untuk sistem balas Anda mengenal tentang tangki-tangki balas, maka di dalam sistem build ini sifatnya adalah sifat yang lebih urgen, karena kalau sistem ini tidak jalan, kemudian ada sesuatu kebocoran, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak dikendaki. Kebetulan saya bisa ngomong karena saya ngalamin. Ya, kalau nggak salah sudah di share experience atau berbagi pengalaman, ada di video saya. Ya, ini juga harus tahu penataan pipa, harus tahu apa itu sistem God. Sistem God, sistem build adalah sistem di mana menyelenggarakan kamar mesin atau palka atau dimanapun kering dari cairan. Cairan dari mana? Bisa cairan dari kebocoran, bisa cairan dari drain, bisa cairan dari distilasi, bisa cairan dari air hujan, dan sebagainya. Dan yang paling berat adalah cairan kalau ada kebocoran pipa, atau cairan kalau ada tumbuhan, namanya tabrakan, sobek lambung, sobek lunasnya. Nah, ini harus bisa diatasi. Nah, ada well, ada well itu ceruk, ya, ada ceruk tempat got. Kalau di kamar mesin ada got kiri, ada got kanan, ada got depan,
air yang bocor itu ngalir ke kiri ke kanan. Nah, di sana ada isepan. Ada isepan yang di kamar mesin, ada isepan yang di, kalau kamar mesinmu kebetulan di tengah, berarti ada yang di tunnel, ya, di lorong, di terowongan belakang. Ada got yang ada di palka, ya, ada di palka. Semua ada keran-kerannya. Itu semua pengendalian kekeringan, mengeringkan itu adalah dengan menggunakan pompa got. Nah, nanti pompa got itu ada macam-macam juga. Ada pompa got yang pakai sentrifugal, torak. Ada pompa got yang dengan sentrifugal, dengan catatan dia harus dibantu dengan pompa udara atau pompa vakum. Pompa vakumnya bisa berbentuk pompa rotari yang khusus didesain untuk menghisap udara. Ada yang pakai ejector, ya. Nah, kalau yang pakai pompa torak, nah, itu termasuk pompa displacement, tidak perlu pakai dibantu-bantu, ya, iya, harus kemudian dengan adanya aturan bahwa kita membawa kapal aman, termasuk ini aman tidak tenggelam karena bocor, nggak bisa nanggulangin, aman, efisien, dan jaga lingkungan. Dalam hal jaga lingkungan ini adalah titipan dari masyarakat internasional. Jangan sampai lautmu kotor. Oleh karena itu di kapal dilengkapi dengan alat, dengan peralatan, dengan instalasi yang disebut oily water separator. Yang masuk ke oily water separator itu adalah air yang mengandung oil, air yang mengandung minyak, bukan lumpur lagi. Nah, ini banyak yang menyalahartikan pompa yang air got yang mengandung lumpur ini bisa disikapi dengan memisahkan lumpur yang nanti setelah dipisahkan pakai treatment atau pakai satu instalasi, maka yang keluar itu tinggal cairan yang mengandung air, oily water. Sementara lumpurnya setelah dipisahkan dia masuk ke tangki got, istilahnya bilge tank, ya. Dari bilge tank itulah nanti diisep oleh oily water separator. Nah, itu bilge tank itu isinya cuma itu, yang sementara lumpurnya masuk ke sludge tank. Ya, dari sludge tank nanti ada, sementara yang dari bilge tank masuk ke oily water separator. Tentang oily water separator sendiri, ada yang menyebutkan bilge water separator. Sama saja, alatnya sama, namanya yang berbeda. Nah, kalau oily water itu berarti air yang berminyak. Kalau bilge water itu artinya air yang berasal dari got. Tapi penyikapannya sama, harus dipisahkan dulu sludge-nya ke sludge tank, baru yang air bercampur minyak masuk ke bilge tank. Dari bilge tank masuk ke oily water separator. Nah, ini nanti tentang oily water separator dan perangkatnya kita akan ngomong tersendiri. Anyhow, kamu tetap harus punya catatan di dalam sistem got ada tangki, ada ceruk, ada tempat yang diisep di kamar mesin. Apakah itu di depan, apakah duduk kiri kanan, apakah itu di belakang, apakah itu di palka. Ya, kamu harus tahu dan bisa mengoperasikan nanti.
Untuk pengoperasian dan ininya nanti tersendiri saya akan ngajarin bagaimana kalau pompanya nggak isep, barangkali bocor, bagaimana nyari kebocoran di bawah plat nanti ya. Ini sesuai dengan langkah tahapan pertanyaanmu, kita baru ngomong ada apa saja. Apa saja itulah yang disebut mesin bantu atau pesawat bantu. Jadi ada saringan, ada pompa, ada keran ya. Ini adalah perangkatnya, ada oily water separator. Ya. Ini lebih lagi nanti selain Anda mengenal tentang keran-keran di got, ini ada keran khusus yang dibandingkan dengan keran-keran lain. Keran-keran sistem yang lain. Sistem yang lain non-return valve-nya hanya khusus di depan pompa. Tapi kalau yang ini, yang sistem got, semua sistem isapan harus non-return valve. Ya, bisa isep, nggak bisa balik. Bisa isep, nggak isep. Non-return valve semuanya. Kemudian ada saringan, ada pemipaan, kemudian ada emergency yang dihubungkan dengan pipa pendingin, saluran pendingin mesin induk. Ya, di situ disebutkan seawater cooling line. Nah, cerita yang saya kemarin nggak bisa dipakai itu karena pipa itu yang pecah. Maka yang mestinya bisa pakai itu nggak bisa pakai itu karena pipanya pecah. Nah, ini nanti sudah tahu semuanya, berarti ada pompa, ada klep, ada saringan, kemudian ada pembaginya dan sebagainya. Ya, ada oily water separator. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau pompa mugot kemudian dibantu oleh pompa-pompa yang lain ternyata tidak mencukupi, maka dibantu gotmu diisep oleh sistem pendinginan air laut yang mendinginkan cooler atau kondensor. Ya, dia tidak ngambil air laut dari sea chest, dari laut, tapi dia ngambil air gotmu dipakai sana sampai habis. Ya, ini yang namanya main injection dan build injection system. Ya, nanti kamu mesti tahu ini. Nah, ini dicatat. Kalau perlu dicatat, nanti kita berikan penjelasan tentang jenis-jenisnya. Di sini juga nanti ada yang namanya de-icing valve. Kalau Anda berlayar di Eropa kemudian pas musim dingin, sungainya jadi es, sementara airmu tidak bergerak, airmu juga jadi es, yang sincet jadi es, maka pompamu nggak bisa isep. Ya, karena ngisep es batu. Nah, supaya tidak jadi es batu, maka di situ dialirin, disemprotkan steam yang disebut de-icing valve, katup pencair es. Ya, iya. Sehingga kita ulangin sebagaimana yang kemarin, resumenya tentang sistem got, sistem bilga, sistem lensa atau build system, harus ada build well, itu ceruknya di kiri, di kanan, di tengah, ya, di tempat sudah disediakan isepan-isepan. Keran-kerannya modelnya kayak apa? Nah, sesuai dengan ininya, tenaganya, dia pakai manual otomat. Seperti kemarin saya masih punya PR terhadap Taruna yang bikin Prala, ya. Dia punya kontrol valve atau keran yang membuka dan menutupnya secara otomatis dengan sistem hidraulik. Ya, pompanya sendiri, ya, saya belum jelas kemarin dia jelaskan, saya minta datanya. Ada yang pakai hidraulik, ada yang pakai elektromotor,
ada yang pakai pneumatik, ada yang pakai nasi, ya, manual. Ya. Kemudian pompa, kemudian bilge water tank, yaitu bilge water yang sesudah dipisahkan antara lumpur dan air berminyaknya, maka air berminyaknya masuk di bilge water tank, baru nanti diisep oleh oily water separator, sementara yang lumpur masuk ke tangki lumpur atau sludge tank. Baru kemudian oily water separator dan saringan-saringan. Ya, nah, ini yang ada permesinan bantu yang kamu juga harus menguasai semua. Kamu bisa menguasai kalau kamu punya list, kamu punya daftar, kamu punya catatan. Kalau kamu rajin, sekarang sudah punya catatan banyak kan? Tinggal belakangnya sama dengan, artinya adalah bilge well adalah keran-keran di sistem bilge adalah, ya, nggak tahu nanya. Oke, sama dengan yang tadi. Kalau secara mandiri dia punya batasan untuk ngisep bocoran-bocoran dari got-got, dari ceruk, dari ini. Sementara kalau dia dikumpulkan di dalam satu sistem, maka bilge pump juga bisa bekerja sama dengan pompa-pompa lain, umpamanya untuk memadamkan kebakaran dan sebagainya, kalau dirasa harus dibantu. Di mana letaknya? Kalau tadi pompa balas sudah tahu, sekarang pompa got di sini. Nah, itu adalah pompa got. Yang sana tadi pompa balas. Ini adalah satu kesatuan. Jadi nanti kalau karena ketemu saya, kebetulan diklat dengan saya, ngajar saya juga kayak gini, satu kesatuan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bersaing, nyari sendiri, sehingga puas. Kalau salah puas, kalau benar apalagi puas, berani bersaing. Ya, contextual learning and training, atau training and learning, itu prinsip cara ngajar saya. Ya, oke. Untuk hari ini kita pompa sistem balas dan sistem bot sudah selesai. Untuk oily water separatornya sendiri nanti ada penjelasan tersendiri karena materinya cukup banyak. Nah, untuk yang akan datang besok kita ketemu tentang sistem pemadam kebakaran jenis fireman. Ya, pemadam kebakaran ada macam-macam. Ada pakai CO2, ada pakai busa, ada pakai serbuk, ada pakai sprinkler air tawar, ada pakai air laut. Yang biasa dipakai adalah fireman. Ya, besok kita ketemu di situ. Anda akan jumpa pesawat-pesawat bantu. Besok juga materinya untuk dek sama mesin. Kalau ini tadi dek sama mesin, besok juga dek sama mesin. Ya, kita jumpa. Salam buat para instruktur, salam buat senior saya, junior saya, terutama kadet, terutama siswa SMK, pelayaran, sama para rating. Ya, nggak usah malu, tanya. Semua pengennya pintar. Ya, saya juga bangga, bahagia kalau Anda pintar. Sampai jumpa dalam kondisi yang sehat, lebih sehat, dan lebih cerdas tentunya. Serta sekali lagi salam dari Lilin Tua.